Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku dari Skuter Wongki. Sebelumnya aku terima kasih banget kalian karena channel ini sudah dimonetisasi teman-teman. Jadi aku lebih semangat karena kalian selalu support aku dalam membuat video di Jepang teman-teman. Aku akan terus berbagi info tentang magang di Jepang atau memberi tahu ke kalian tentang bekerja di Jepang atau magang di Jepang teman-teman. Sharing pengalaman untuk teman-teman yang belum berangkat ke Jepang atau yang ingin berangkat ke Jepang teman-teman. Di sini aku ingin berbagi cerita tentang sistem kerja di Jepang. Ini mengapa kok aku setiap hari banyak teman-teman yang ngomong aku selalu jalan-jalan setiap bekerja teman-teman. Jadi aku di sini ingin berbagi cerita, tapi jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, kalian like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, karena itu sangat membantu, sangat memotivasi, sangat membuat aku semangat dalam membuat video teman-teman. Semua support kalian itu adalah semangat aku dalam membuat atau berkarya dalam YouTube untuk berbagi cerita tentang seputaran magang di Jepang teman-teman. Ya, seperti yang kalian lihat, ini aku lagi jalan-jalan atau lagi menikmati pemandangan yang ada di Jepang karena aku bekerja di Gemba atau di lapangan. Jadi setiap hari itu kerjanya berbeda-beda tempat atau tidak monoton di satu tempat saja teman-teman. Ini aku lagi ada di Hita dan selanjutnya aku akan pergi ke Beppu lagi. Dari Oita ke Hita itu memakan waktu 2 jam lebih. Dan itu sudah masuk dalam hitungan kerja teman-teman. Oke teman-teman ya, jangan lupa disimak videonya sampai habis karena aku akan bercerita atau berbagi pengalaman ke kalian semua teman-teman. Jadi kalian yang harus kalian tahu sebelum berangkat ke Jepang, kalian harus benar-benar bisa benar-benar tahu tentang sistem kerja di Jepang teman-teman. Bagaimana sistem kerja di Jepang dan bagaimana kehidupan di Jepang. Pokoknya simak terus sampai habis teman-teman ya. Oke? Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah aku lagi jalan-jalan nih teman-teman ya. Lagi jalan-jalan. Dan ini bukan jalan-jalan memang niat untuk jalan-jalan teman-teman. Karena kerja di Gemba atau kerja lapangan itu tidak hanya satu tempat teman-teman. Bisa sehari itu 3 tempat atau 2 tempat bahkan lebih. Jadi kerjanya itu tidak monoton di tempat situ saja teman-teman. Jadi kerjanya enaknya di Gemba konstruksi itu kita bisa jalan-jalan seperti ini. Kalau pekerjaan sudah selesai, kita bisa menikmati suasana Jepang. Dan itu sesuai dengan apa yang aku harapkan sebelum aku berangkat ke Jepang teman-teman. Karena nggak munafik ya teman-teman, serius. Nggak munafik. Awal aku pengen kerja ke Jepang itu adalah ingin melihat kota Jepang yang indah di media sosial. Dan ingin memperbaiki ekonomi, terutama uang, agar banyak uang. Itu nggak munafik teman-teman. Rata-rata orang yang kerja ke Jepang atau magang ke Jepang itu ingin memperbaiki ekonomi. Walaupun di LPK itu kita statusnya menyebutkan ingin menimba ilmu di negara maju. Tidak munafik, yang jelas itu ingin menambah pundi-pundi uang atau agar bisa menabung. Karena seperti yang kalian tahu, Jepang itu dengan gajinya sangat besar teman-teman. Tapi yang harus kalian tahu juga, kalau pemagang itu tidak begitu besar teman-teman. Kalau kalian ingin detailnya gaji di Jepang, aku sudah membuatkan videonya di video sebelum video ini teman-teman. Boleh kalian cek sendiri gaji aku magang di Jepang itu berapa. Nah, ini adalah perjalanan aku ke Gemba berikutnya. Dan yang tadi itu sudah menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya. Karena sehari itu kalau kerja di scaffolding atau perancang bangunan di Jepang, itu kita bisa bisa 1, 2, dan 3 tempat teman-teman. Dan itu sudah dihitung dalam bekerja teman-teman. Jadi di perjalanan itu kita sudah dihitung kerja. Jadi sudah masuk untuk gaji teman-teman ya. Yang harus kalian tahu lagi teman-teman,
di Jepang, walaupun indah seperti yang di video ini, itu Jepang itu tuh indah, menurut aku indah banget. Tapi tidak seindah itu dalam pekerjaan, teman-teman. Kalau visi kita atau kita menikmati pekerjaan itu memang indah. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, sebelum kalian ke Jepang, sebelum kalian bekerja atau magang di Jepang, kalian harus benar-benar pinter bahasa Jepang atau mengerti bahasa Jepang. Karena banyak yang berbicara tentang nggak apa-apa kerja, nggak apa-apa nggak ngerti bahasa Jepang, yang penting berangkat dulu. Memang bener, kalian pasti berangkat kalau kalian sudah masuk pendidikan di LPK, teman-teman. Dan kalian mengikuti peraturan yang ada di LPK. Bener kalian berangkat, bener kalian terbang ke Jepang dan bekerja di Jepang. Tetapi nanti kalian di Jepangnya, khususnya di konstruksi, kalian bekerja di Gemba, teman-teman. Kalian akan berbicara terus sama orang Jepang. Kalian akan ngobrol untuk pekerjaan yang akan kalian jalanin di situ setiap hari, teman-teman. Jadi kalau kalian bahasa Jepangnya buruk, maafnya ngomong, masih terbata-bata, masih belum banyak penguasaan kosakata, kalian akan keteteran, teman-teman. Kalian akan keteteran dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya, kalian disuruh naik, tapi kalian nggak naik. Kalian disuruh ngambil ini, tapi kalian ngambilnya itu. Jadi, itu maksud aku, teman-teman ya. Memang, di Jepang kita belajar. Tapi, kita sebagai pemagang atau sebagai pekerja di Jepang, kita harus menguasai minimal kata perintah atau kata-kata sehari-hari di pekerjaan kita. Itu harus kalian kupas tuntas dalam belajar. Serius, teman-teman. Karena nggak sedikit pula yang mengeluh tentang bekerja di Jepang. Rata-rata mengeluh bukan karena pekerjaan, teman-teman. Karena orangnya galak. Nah, karena orangnya galak, orang Jepang itu ya nggak semua baik, teman-teman. Serius. Terutama orang Gemba. Itu nggak semua baik. Banyak yang jahat. Jahatnya itu apa? Kalian diajarin sekali nggak tahu, 2 kali nggak tahu, 3 kali nggak tahu. Mereka itu marah, teman-teman. Kalian akan dimaki-maki, akan dibully habis-habisan. Nah, jadi itu gunanya kalian belajar bahasa Jepang sebelum kalian berangkat ke Jepang. Jangan malas-malas belajar bahasa Jepang, teman-teman. Karena kalau sudah di Jepang, kalian akan keteteran kalau nggak bisa bahasa Jepang. Minimal itu N4. Minimal tuh kalian harus menguasai N5 dan N4, teman-teman. Kalau kalian sudah menguasai itu, kalian enak kerja di Jepang. Serius. Karena aku sudah mengalami itu. Teman-teman. Jadi, aku sharing di sini ini agar kalian tuh ada acuan atau bisa kalian, oh jadi bekerja di Jepang itu begitu, jadi itu yang harus dipelajari, teman-teman. Kalian lihat di depan itu pemandangan di Jepang itu bagus banget, teman-teman, tapi tidak sebagus itu dalam pekerjaan. Kalau kalian nggak usah bahasa Jepang, kalian akan tertekan di sini, teman-teman. Serius, kalian akan tertekan akan pekerjaan karena kalian tidak bisa mendengarkan instruksi orang Jepang dengan baik, teman-teman. Nah, di Jepang juga, teman-teman, walaupun kita bekerja pemagang, banyak yang ngomong gaji pemagang itu kecil. Semua itu ada prosesnya, teman-teman. Pertama, kita magang, memang gajinya tidak sebesar TG atau pekerja Jepang. Kalau kita bisa menguasai bahasa, nanti seterusnya kita kan kontrak 3 tahun. Selanjutnya kita bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu sangat mempengaruhi gaji. Pasti gaji akan up atau naik, teman-teman. Semua itu ada prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung gaji besar. Banyak teman-teman yang ngomong gaji ingin besar, tapi tidak ada kemampuan dalam pekerjaan dan komunikasi. Karena komunikasi dan pekerjaan itu nomor 1 kalau ingin gajinya tinggi di Jepang, teman-teman. Ya, jadi begitu seputaran pekerja di Jepang. Ini pekerjaan aku, scaffolding, teman. Bisa kalian lihat di depan itu adalah komitate aku, dan itu yang dinamakan scaffolding di Jepang, teman-teman ya. Jadi kalian harus semangat kalau ingin bekerja di Jepang, matengin bahasanya, minimal N5 dan N4 itu kalian harus hatam agar kalian waktu dikerja di Jepang itu kalian enak
Karena orang Jepang kalau kalian pintar, mereka bakal suka ke kalian. Oke, ja mata nih, arigato gozaimasu.